nafsu di dalam hatinya itu telah mempengaruhinya. Nafsu akan membuat keindahan alam dunia ini terasa abadi. Mereka enggak sadar. Akibatnya hatinya akan semakin tebal dan gelap tutupnya. Sehingga segala ibadah apa yang mereka lakukan yang katanya ini adalah bekal akhirat, semua jadi omong kosong. Omong kosong. Kuncinya karena mereka enggak sadar kalau selama ini hatinya itu terpengaruh dengan tipu daya nafsu di dalam dirinya. Hal ini tidak ubahnya seperti kisah sejarah tarikh Nabiullah Adam yang tergoda oleh bisikan-bisikan setan pada saat itu. Tingkatan Nabi Adam sebagai nabi dan rasul pun terjerumus di dalam bisikan nafsu atau iblis. Sebetulnya itu Adam yang ada pada diri Anda, ya jiwa Anda itu. Sebetulnya itu maksudnya. Cuman syariatnya dulu. Kan Allah sudah dawuh, aku ndadekno menjadikan manusia di bumi ini sebagai khalifah, pemimpin. Ya Anda semuanya ini. Jiwa yang kumaksud itu jiwa, bukan jasmani. Jiwa ditaruh di dunia berarti lewat jiwa harus disatukan terhadap jasmani. Terus jiwa diperintahkan untuk membimbing dan mendidik terhadap juz-juz seluruh apa jasmani ini. Bapak Ibu, akhirnya kita tidak akan pernah mengerti kalau alam akhirat itu sekarang, karena tertutup dengan alam dunia. Ini yang membatasi. Jadi alam akhirat itu alam yang dimana saat ini sudah terjadi. Kita tidak tahu dikarenakan tertutup oleh alam dunia. Bentuknya kita bersukaria, mengikuti apa yang menjadi yuwaswisu fi sudurin nas. Bisikan-bisikan itu indah, itu menjanjikan, itu penting dan lain sebagainya. Kalau dunia ini kita kembalikan kepada jasmani, yes memang, karena tempatnya jasmani ini di dunia. Tapi ruhani yang kumaksud, jikalau ruhani terpengaruh dengan bisikan nafsu dalam diri kita masing-masing, otomatis ruhani tidak akan pernah mau keluar dari alam dunia menuju alam akhirat, enggak mungkin. Inilah Pak yang menjadi kegelapan hati kita
dan wajibnya Anda untuk melakukan tindakan keluar dari kepentingan nafsu itu. Berarti mana? Tinggalkan alam dunia, masuk di dalam alam akhirat. Dan kunci cara sudah kami katakan sederhana, Anda untuk jiwa Anda untuk tinggalkan alam dunia. Berkenaan dengan hal itu Bapak Ibu, pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas tentang masalah potret hati atau jiwa seseorang. Dan disitulah munculnya asbabun nuzul perintah untuk merubah karakter, sifat jiwa kita yang asalnya duduk di alam dunia, disuruh untuk lekas kembali ke alam akhirat. Faslun utawi iki la fasol iku ghairun, ngerubah sira. Cilikno dedek cekak mengu. Aja diulak-ulak ae wis enak-enak ngarep mang. Ghairu dong ngrubah sira, ngerubah akhlaq qalbika ing karaktere sifate kebiasaane ati ira. Rubahlah karakter, sifat, kesenangan, kebiasaan hatimu. Yang hati kita, jiwa kita, ruh kita itu Bapak Ibu sukanya di dunia. Berarti ini bisa diartikan hijrah. Tinggalkan alam dunia dan masuklah ke alam akhirat. Bisa jadi seperti itu. Atau sifat karakter kita yang condong nuruti segala kepentingan nafsu, rubahlah untuk selalu menuruti apa yang menjadi kepentingan Tuhanmu. Tabi'atu qalbil insani utawi karakter sifat kebiasaane atine menungso iku nauani ana rong werna. Sifat karakter tabiat hati manusia itu ada dua macam. Satu, iku al-qulubu, ati allati kang tuhibbu kang do seneng apa kulub jamalal hayati dunia ing kehidupan kesenangan dunia, ing indai kesenangan kehidupan dunia. Hati yang selalu suka hidup di dunia karena keindahan kehidupan dunia itu terasa menjanjikan, Pak. Terasa menjanjikan. Enak be, nek aku rabi. Nek wis rabi enak be, nek duwis anak, tambah ngeluh kan. Mengenak-enak atiku istiqomah dzikir, mbok arek-arek blonjone. Tadi gak duwe anak, iso sampean niku bisa kita itu waktu-waktu selalu bersama istri, suami, longgar gitu. Besok kedatangan anak,
Sing anake mencret lah, sing kini sawumpek. Apalagi ketika masih kecil. Ibu ya swara, pagi siang kerja di dapur, malam ya mimiis. Cari soro. Memang gitulah. Manusia yang tidak menyadari memang seperti itu. Tapi bukan berarti, jangan diartikan, oh kalau gitu sudah, yang laki nggak usah nikah, perempuan nggak usah nikah. Seperti kaum Lut itu, laki suka laki, cekak meteng, misalnya ngono. Bukan berarti Allah menghadapkan perkara yang satu sisi seakan-akan nambahi soro, ndak. Justru itu Anda akan mendapatkan satu kendaraan untuk bisa bertemu Allah di dalam masalah itu. Itu kalau disadari. Jangan langsung diambil kesimpulan satu sisi, jangan. Qulubuhum mutawi atine mereka piro-piro atine ingsan. Iku tuzu biruhum dipeksa, meksa hum ing atine menungso apa as-sahwatu nafsu. Alat tafakhuri ing atase bangga-banggaake bimakanatihim kelawan kedudukane ingsan warofahiyatihim lan kemewahane ingsan ad-dunyawiyati kang bangsa dunya. Nafsu itu akan memaksa hati umat manusia supaya berbangga diri dengan kedudukan yang ada, dengan kemewahan dunia yang ada. Mengapa nafsu mendorong, memaksa seperti itu? Supaya hati muncul sifat riya, takabur, yang pada intinya supaya hati manusia itu lalai terhadap Tuhannya di situ, gak nyadar. Iki visi misine nafsu. Visinya membuat Anda bagaimana cara hati manusia bersuka ria dengan dan berbangga-bangga diri dengan kemewahan yang ada. Kalau manusia hatinya sudah jatuh di dalam lubang seperti ini, visinya itu, misinya adalah hati akan lalai pada Allah. Ya hanya ini rumusnya sudah. Berarti sukses visi dan misinya nafsu. Wa tajalu nan dateake apa nafsu al hayata dunia ing kehidupan dunia iku su'aro jamilatin, terasa indah. Wayangke Pak ngoten niku. Mendahno ya tak rabi. Mbok piye ngono. Mendahno. Durung ro sampean ku nek wis dirapi tenan delek. Wis gak iso obah sampean. Biasa iso ngopi ambek kanca-kancane. Arepe budal ngono digegemi. Ayo budal. Ulihno nang omahe wong tuwaku ae.
Lah ben bengi ditinggali. Gak iso sampean. Makanya cari kata dunia mengatakan orang terkuat adalah wanita. Wis sing diwedeni kiai, sing ditakuti santri iku bojone. Nek wis bojone melilik ngono wis gak wani pisan. Iya, orang yang dihormati satu kampung katakanlah, beliau itu takutnya pada istri, wis tah. Masyoto walaupun brengos sampai jelaprang, nek wis kena istrinya sendiri, pepleh wis tah. Kalah pun. Kereng ini ambek masyarakat bawaane wis kawereng. Anak buah dipisu-pisui, bojone dhewe wis langsung pepleh. Mengapa demikian? Bisa menjawab dhewe ngoten niku. Di samping nafsu menjadikan dunia, kehidupan dunia terasa indah, wa abadiyatin, dan menjadikan kehidupan dunia terasa selama-lamanya. Wa fi nihayati, kalau Anda biarkan itu, wa fi nihayati lan ing dalem pungkasane, iku ing dalem pungkasane, yan sauna padha lali sapa kulubun nas atine menungso yaumal mauti ing dina kematian. Wis kadung joget ibarate ya, wis kadung terbuai dengan keindahan kemewahan dunia, udah Pak, lali kita dengan hari esok yang pasti akan datang, yaitu kematian. Memang dibikin seperti itu oleh nafsu supaya kita itu tidak berbicara kapan yo aku mati. Sebab kalau orang itu hatinya angen-angen kematian di dunia, ini akan menjadikan hati seorang itu akan ada upaya untuk mendekat kepada Allah. Ini hal yang tidak diinginkan oleh nafsu. Sehingga nafsu mengatakan taj'al hayatad dunya su'ura jamilatin. Tak bikin keindahan kehidupan dunia ini terasa kekal. Biar lalai, lupa dengan hari esok yang mesti terjadi. Kedua, yansauna warabbahum, lan dadekake yang namanya yang menjadikan nafsu dalam diri kita itu lupa. Rabbahum warabbahum lan pangerane alladzina atau al-insan. Pasti lupa Pak, nyatane ya lupa. Kita enggak bicara hati yang sudah memegang sirul asrar. Kita bicara orang-orang yang belum mendapatkan wasilah dzikir tersebut. Pasti ayo kita angen-angen zaman kita dulu Pak, seperti itu kita. Gak ada hati ini disebut ingat Allah, itu gak ada. Gak ada. Semua hari demi hari, waktu demi waktu, semua kita lalai hati ini pada Allah. Hal itu terjadi hatta ya'tiya, sehingga teko opo al mautu, ajal. Hal ini terjadi sampai pada kematian kita. Saya tidak bicara mereka yang hatinya sadar terus
memfungsikan hatinya berzikir sirrul asar loh Pak. Enggak. Ini zaman kita, sebelum kita itu mengenal tauhid. Ya seperti itu. Sepanjang masa kita akan terus terhukumi lalai pada Rabbahum, lalai terhadap Tuhan itu. Kecuali sudah sadar hatinya, menerima ilmunya dan wasilah dijalankan, baru Anda akan berubah jiwa Anda. Nomor 1. Nomor 2, golongan tabiat hati manusia itu yang nomor 2 iku al-qulubu piro-piro ati allati kang tuhibu kang podo trisno apa allati al-akhirata ing kehidupan akhirat. Beda dengan golongan hati yang sudah ada keinginan, rasa rindu untuk bertemu Allah. Beda dengan ini. Qulubuhum utawi piro-piro atine mereka ikulatan satuha ora bisa dipengaruhi, disilaukan, ora bisa nyilauake ha ing kulub apa jamalud dunya wujud baguse ngalam dunya. Jadi indahnya alam dunia ini tidak bisa menghalangi, mempengaruhi hati orang-orang yang hati ini trisno ambek alam akhirat. Walaupun dia masih ada di dunia, artinya masih hidup di dunia jasad ini, apalagi dia sudah tinggalkan jasmani alam dunia, lebih-lebih laksana gini Pak, ning dunia ini laksana jenengan menjadi ikan hidup di air yang keruh. Keruhnya air itu mengapa tidak bisa ngelilipi mripate ikan, ngelilip. Apa bahasa Indonesia kelilipen nih Pak? Meripat kelilipen nih lho, apa bahasa Indonesianya? Sing S1 ilu. Aku SD gak lulus kok. Bahasa kelilipen. Napa kelilipen? Ya mata kemasukan debu itu loh namanya kelilipen. Mengapa ikan kok enggak kelilipen Pak? Walaupun airnya keruh. Sedangkan kita, ayo coba sampean silemoning banyu sing keruh. Ada apa ini? Ternyata di dalam selaput ikan itu, mata ikan itu Allah ngkei kacamata. Ngerti kacamata? Cara kita kacamata lho Pak. Nah, ada kacamata penyelam nih kok ya? Ada. Ya seperti itulah. Akhirnya tidak akan pernah masuk kotoran ini. Jadi hati mereka yang sudah rindu dan trisno, mensukai berada di alam akhirat, maka indahnya alam dunia itu tidak akan pernah bisa ngelilipi meripat ati sampeyan kali kula. Nggih ngapunten Kang kathah. Ngene iki kan ya tingkat-tingkat delok kacamata sampeyan iku model ya apa. Ada kacamata mitasi ya.
ada yang ori, tergantung kacamata sampean kacamata atom opo kaca opo piye. Fungsine kacamata iku menahan kotoran di luar nggak bisa masuk ke mata. Ini sama halnya sejauh mana zikir Anda ini terhadap Allah. Apalagi kacamata ini kacamata kresek plastik yo Pak dibundel. Yes klebon. Lah masuk di dalam air yang keruh, kresek di buntelno rahine ngeten, ya mlebu kabeh. Artinya katanya ini dzikir. Kok hatiku tambah apa? Tambah seneng nanggone urusan dunya. Perlu ditanyakan dzikir model apa ini? Ingat Allah dawuh maksud daripada zikron kathiron itu adalah sejati nih dzikir yang bisa, yaitu dzikir yang bisa menghantarkan ruh ini keluar dari ngalam dunia menuju alam akhirat. Inilah yang sering kukatakan wahuwa adzikru bisiril asror. Makanya dulu-dulu tarika sampai jememet kuwi Solo ya toh. Nek jenengan dikiri iku cuman sebatas dikir asma sifat mboten saged. Sih tetep banyu keruh itu mengenai kita. Lah. Apa? Ngelani ngenai apa? Mengenai kita, artinya nggak bisa. Hati ini, jiwa ini akan dibawa oleh sesuatu itu untuk sampai pada Allah. Makanya bahasa robitoh wasilah. Silakan Anda wasilah itu sanadnya itu sebatas manusia. A sampai Z, sanadnya nggak terputus sampai Rasulullah. Silakan. Tapi Anda jikalau tidak punya wasilah langsung terhadap Allah, nggak akan mungkin Anda akan bisa. Wabtahu ilaihil wasilata, raihlah, carilah, dapatkanlah wasilah ilaihi, itu tidak terhadap manusia Pak. Ilaihi dalam rangka mendekat dan bertemu Allah. Wajahidu fisabilihi, dan wasilah itu sebagai alat Anda untuk apa? Untuk berjalan menuju kepadanya. Surat Al-Maidah 35 itu. Bapak Ibu, kembali kepada golongan hati yang tresno, rindu, bahkan sudah ada di alam akhirat. Keindahan dunia itu tidak akan pernah bisa mempengaruhi terhadap hatinya. Sebab apa? Li'annahum krono sak temene manungso iku roja'u wis bali ilal akhirati maring alam akhirat. Karena jiwanya sudah ke akhirat, sehingga bisa membedakan mana keindahan yang sebetulnya. Keindahan apakah alam dunia atau alam akhirat. Mereka baru bisa membandingkan Pak. Nah kalau kita belum tahu, belum pernah masuk alam akhirat, ya mesti kita mengatakan keindahan alam dunia tiada duanya. Otomatis. Makanya satu sisi itu mengapa jenengan didorong dengan ilmu tauhid dan lakuni tauhid supaya jenengan iki dijerungkakno songko alam dunya menuju ngalam akhir. Apa dijerungkakno itu Pak? Didorong.
didorong asline wonten mriku. Atau hijrah, menghijrahkan jiwamu dari ngalam dunia menuju alam akhirat. Inilah yang kusebut kebangkitan. Dibangkitkan kau dari ngalam dunia menuju alam akhirat. Siapa saat di dunia belum mengalami satu kebangkitan, maka jangan harap Anda nanti akan bisa berbangkit. Hanya satu, menunggu mukjizat Tuhan baru bisa dibangkit wamalan opo jamalul akhirati utawi keindahan akhirat. Apa keindahan akhirat? Iku layu koronu, ora bisa nyerupai bijamali dunia kelawan keindahan alam dunia. Apakah keindahan alam dunia itu bisa diserupai dengan keindahan apakah keindahan alam akhirat itu bisa diserupai dengan keindahan alam dunia? Jawabannya tidak. Bagi siapa? Ya bagi mereka yang hatinya minimal sudah ada kecondongan perjalanan ke alam akhirat. Lebih mereka yang sudah sampai alam akhirat. Sedangkan golongan kita yang belum masuk di dalam kembali ke alam akhirat, nggak bisa untuk membedakan di antara keindahan itu. Lianna jamalal dunya krono sak temeni kehidupan indahnya alam dunya iku qad zahaba, teman-teman rusak, hilang fi nadzarihim ing dalem peningal atine ingsan tadi. Mengapa keindahan alam dunia itu tidak bisa diserupakan atau keindahan alam dunia itu tidak bisa menyerupai keindahan alam akhirat? Karena keindahan alam dunia bagi hati beliau itu sudah rusak. Mengapa bagi beliau itu sudah rusak? Karena hati beliau sudah masuk di alam akhirat. Sami kalih ngoten. Maune Pak kita itu nikah, waktu pacaran lah indah. Lah ngoten nggih. Wis gak lakinya, gak perempuannya. Beh mendahno tadi bojoku wis piye yo. Tak jak buwuh iku wis pawantes. Sing wedok yang ngono. Tak jak pikakan gawaya. Sing lanang kaya Arjuna, sing wedok Sri Kandi. Wong sampean liwat iku matane wong iku jelalatan. Bojone sapa ya gagahe ngono ya. Ya laksana ketika saat sinten sing seneng kalih Nabi Yusuf iku? Zulaikhah. Ketika saat Zulaikhah memandang wajahnya Nabiullah Yusuf, wis bahasane mendahno. Akhirnya Siti Zulaikhah, rumor yang berkembang image-nya itu enggak baik di mata gadis-gadis kerajaan itu. Akhirnya suatu saat Siti Zulaikhah mengadakan satu acara. Cek eruh matane wong-wong iku. Sopo sing gak kesensem menyang Nabi Yusuf. Wong aku kesensem. Coba cek gak ma itu. Delalah Pak. Katakanlah di dalam satu gedung yang luas, seluruh gadis-gadis itu dibawahi apel sama lading, disuruh mengupas.
Kupas. Ketika kode dikatakan kupas, dikupas. Yusuf dikongen liwat. Dik 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 dik. Napa niku jenenge nek TV ngene niku? Open su ini jenenge. Season su ya wis. Sing penting aja esen su nek esen su kan esene iwak yo. Loh, semua terbelalak. Terpesona dengan keindahan ketampanannya Nabi Yusuf. Sampai lupa dia itu ngupas. Yang dikupas itu habis, akhirnya ngupas tangannya, enggak terasa. Itulah gambaran intunya, Pak. Tapi kalau betul-betul sudah kita ceblungi, mang kaya ejos, pungkasane kaya garangan. Lah piye rono gak oleh, rene gak oleh, wis dikekep ning keleke. Wis. Itulah Pak, memang sifat di dunia memang seperti itu. Menipu, fata morgana. Sekarang terlepas dari kekangan. Cantik kok koyo opo jenengan Bu pada saat umur 20 sampai 30. Gagau ya opo Pak kita seperti Arjuna umur segitu. Coba nanti kalau sudah 70 80 udah hilang semuanya apa yang tadinya kita bangga-banggakan. Musno sudah. Nggih. Yuga kula mawon nek untu tak coplok niki diceluk nenek huhu kok kula gak gapleki ya. Jadi kula keloni mboten turun kakek huhu. Sing gak ngono kula diceluk kelinci lah ngono. Lah, anak sekecil itu mengerti apa maneh yang lainnya. Insyaallah berarti sifat keindahan, kemolekan dunia itu dikatakan itu bujuk karena tidak kekal. Ada masanya sendiri. Bon. Bagi mereka dalam pandangan hati, Pak, dalam pandangannya hati orang-orang yang sudah makrifat pada Allah itu, ketika memandang alam dunia, satu indahnya alam dunia tidak bisa mempengaruhi. Kedua, indahnya itu lebih indah daripada apa yang ada di alam akhirat. Itulah yang dimaksud wajahi Allah. Ya sudah, semuanya itu tidak ada yang mengenal rusak, enggak ada. Wa manan utawi sapane wong iku ro'a wis ningali sapa man al akhirata ing alam akhirat. Wong sing diarani wong sing wis ndelok alam akhirat iku ya apa ta, Pak? Hati sampean dalam kondisi tidak merasa diri kita wujud, diri kita yang bergendak, diri kita yang melakukan, itu sudah enggak ada. Justru otomatis akan muncul diri ingsun, hidup Allah itu yang bergendak. Inilah yang kumaksud jenengan iki sudah melihat indahnya alam akhirat. Barang siapa yang sudah tahu keindahan alam akhirat ya fakot halakah, monggo teman-teman rusak opo jamalud dunya, keindahan alam dunya. Nah, keindahan alam akhirat itu ya ada di istri, ada di suami, ada dimanapun, dimana-mana pun. Waman lan taisapane wong iku ro'a wis ningali sapa man jamalal akhirati ing indai alam akhirat ya falam ta'assara
mongko ora bisa mempengaruhi apa bijamali dunia kelawan indai ngalam dunia. Siapa yang sudah Allah tetapkan masuk dan mengetahui alam akhirat, maka segala hal keindahan alam dunia itu tidak akan bisa mempengaruhi dirinya. Ya, seperti ikan yang hidup di air keruh, berjalan kemanapun tahu, boten nabrak-nabrak, boten. Walaupun keruh lo ya, apalagi tidak keruh. Wong keruh aja itu tidak bisa mempengaruhi matanya untuk bisa melihat jalan, apalagi bening. Ini laksana bagaimana caranya kita itu tenggelam di alam dunia ini, Pak. Ruhaniyah ini tidak terpengaruh. Ya masuk ke alam akhirat. Masuk ke alam akhirat. Sebab sak lembut-lembute air alam dunia, tatkala jenengan itu sudah di alam akhirat, mesti Allah kasih batas. Mesti Allah kasih batas di dalam hatimu sehingga tidak bisa terpengaruh dengan alam dunia. Ibarat ikan tadi dikasih Allah kacamata. Jadi airnya itu tidak bisa masuk ke manik atau penglihatan daripada ikan itu sendiri. Atau bahasa sederhana kita, udah nggak bicara ikan. Anggap aja beleduk tok iki, Pak. Beleduk. Jenengan bersepeda, kepingin aman mata Anda, berkacamata. Sing kacamata itu jangan sampai ada bolongan sekecil jarum pun jangan ada. Baru aman. Lah mereka yang tidak pakai kacamata ketampu merutulah macam-macam, kelilipen. Akibatnya apa kalau dia kelilipen? Diucek-ucek sudah enggak aman, matanya sudah burak. Tapi jenengan aman karena mata Anda tidak di alam dunia. Laksana seperti itu. Artinya siapapun diri Anda tatkala jiwa ini sudah masuk di alam akhirat, mesti Allah maringi kacamata. Allah pasti memasang kacamatanya hati jenengan. Gini kacamata koyo pasar Saipul ngono Pak, tak borong. Kalau kaca ini ada, kacamata ini ada di toko-toko, tinggal kita ambil. Lho iki kacamata ini kacamata napa ya, serbaguna kok. Ndelok wong wedok gak ndadekno dosa. Ndelok wong lanang ya gak ndadekno dosa. Mergai gambar sing mlebu kudu tuh gambare wong wedok. Ngoten lho. Enggak mempengaruhi. Lah wujud sing mlebu iku wujude Gusti Allah. Manten meriku sebetulnya. Bapak Ibu hadirin lah, untuk bisa mendapatkan kacamata serbaguna itu cuman satu. Wa dzakarallaha katsiron. Terus ayat yang disampaikan Kanjeng Nabi sebuah teladan. Perbanyaklah zikir kesadaran hatimu terhadap hidup, yaitu Allah. Perbanyak terus. Kathiron bahasanya perbanyak. Jagalah semampu dalam hatimu. Ati kang mencorong. Binuril ma'rifati kelawan sebab anane cahya makrifat.
Apabila hati seorang manusia atau manusia nur ma'rifatnya itu menyala, ya fa innallaha mongko sak temene Gusti Allah Ta'ala maha luhur sapa Allah iku layat limuhum ora bakal metengake sapa Allah hum ing kulubuhum. Apabila hati manusia nur makrifatnya itu menyala, maka Allah tidak akan pernah menggelapkan hati manusia tersebut. Apa sebab hati manusia itu nur makrifatnya itu menyala? Allah ndawuhake hal ini di dalam surah Al-Ahzab, dan ini salah satu ciri para kekasih Allah. Min ba'di alamati qalbil awliya illah, iku setengah saking tondone hatine para kekasih Allah adalah beliau selalu dan senantiasa mengingat Allah. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikron katsiron. Wa qala aidan dalam surah Ali Imran ayat 191. Qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Tatkala beliau dalam kondisi berdiri atau duduk, bahkan dalam keadaan berbaring. Berdiri itu artinya dia itu posisi keadaan jaya. Keadaan jaya itu bahasa dohirnya itu serba ada. Keadaan di mana kebutuhan rumah tangga atau pribadi itu selalu Allah cukupi, bahkan berlebih. Ini maksud qiyaman, berdiri. Wa qu'udan, ketika dia duduk, maksudnya adalah santai. Posisi Anda yoga berlebihan dan juga yoga kekurangan. Tengah-tengah. Wa ala junubihim, artinya berbaring di sini dalam keadaan dia kolab, susah, ngalor ngidul ditagih utang, yang dimakan itu pas-pasan bahkan serba kurang. Ibaratnya cara wong mancing ngono ora tau oleh, kancane oleh akeh ngono dheweke zong. Pokoknya
serba nggak enak gitu loh Pak. Pingin rokok aneh nggak bisa, otis, luru-luru otis, apa bahasa Indonesia ini luru otis Pak. Cari-cari puntungnya rokok. Tapi beliau-beliau itu jangankan minta, tomak endak. Tomak itu mengharapkan, harap-harap. Jangankan minta, tomak endak. Karena terjaga hatinya dari zikir. Sebab seseorang kalau hatinya sudah Allah jaga, minta thirid dunia, dari pengaruhnya dunia, maka orang itu pasti Pak, hatinya selalu berzikir, nggak bisa dipisahkan ini. Hatimu tidak bisa terpengaruh oleh pengaruh dunia itu karena memang Allah yang menjaga hatimu. Bukan sebab zikirmu tekun, ndak. Memang nalar prosesnya seakan seperti itu Pak. Hatimu tidak bisa dikotori oleh pengaruh dunia itu karena dijaga Allah. Bukan karena tekunnya zikir Anda. Lah, Gusti Allah njogot terhadap hati kita itu prosesnya itu memang karena kita nggatekake apa Pak nggatekake? Apa? Memperhatikan dari perintah Allah yang berbentuk berzikir tersebut. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Para kekasih-kekasih Allah itu memang seperti itu Pak. Baik keadaan berdiri, keadaan duduk, keadaan berbaring. Hatinya nggak bisa lepas dari mengingat Allah. Bahasa mengingat ini kami maksud sadar. Kesadaran dalam hati para aulia illah itu menjadikan aulia illah dari sisi makhluk itu telah tiada. Bapak Ibu rahimakumullah. Inilah yang kami maksud hati yang selamat. Ruhaniyah yang selamat, yang sesuai dengan sabda Allah di dalam surat Ar-Ra'd ayat 88 dan ayat 89. Qala dawuh sapa Allah Ta'ala fi surati Ra'di ing dalam surat Ar-Ra'd. Rupane yauma la yanfa'u malun wala banun. Yaumalan ing yauma ing dalam dino. Ini maksudnya syariat iku yauma yub'ats, dino kebangkitan. Niki wonten ceritane kisah Nabiullah Ibrahim Pak, yang memohon terhadap Allah supaya orang tuanya yang tersesat itu diselamatkan. Nabiullah Ibrahim.
Yauma ing dalem dina la yanfa'u kang ora bisa manfaati apa malun bondo wala banun lan ora manfaati apa banun piro-piro anak. Ini ada kaitannya dengan ceritanya Nabi Ibrahim memohon kepada Allah supaya orang tuanya yang tersesat itu diampuni. Dijawab oleh Allah. Bahasa jelasnya percuma kuwi ndonga terhadap orang tuamu karena orang tuamu itu sudah tersesat amat jauh. Artinya apa, Pak? Ayat ini kalau dipadukan dengan hadis Rasulullah yang berbicara tentang masalah awaladun solihun, kres Pak, kres. Hadis di situ mengatakan 3 perkara yang tidak bisa putus. Idza mata bnu adama in qata'a. Tatkala seseorang itu sudah tinggalkan dunia, terputuslah semua urusan kecuali 3 perkara. Salah satu di antaranya adalah anak solih yang selalu mendoakan. Apa mungkin antara hadis dengan Quran iki tabrakan? Mboten. Kalau kita melihat dari sisi lugat kayaknya tabrakan. Status legal standingnya itu lebih kuat Al-Quran daripada Al-Hadis. Tapi ini kok kayaknya kres, biar gak kres gini Pak. Jangan memandang dari sisi makhluk Ibrahim. Jangan memandang dari sisi makhluk anak. Makanya di situ kan dikatakan awaladun solihun, anak yang solih. Anak yang soleh ini adalah anak yang sudah mencapai tingkatan makrifat. Kalau sudah sampai tingkatan makrifat, anaknya enggak ada, makhluknya enggak ada. Berarti siapa yang melakukan semuanya? Hanyalah Allah. Anda nanti akan ketemu kalau sudah terlahirlah Al-Quranul Qadim baru Pak. Tak jamin jenengan nek wis ngeloni Al-Quranul Qadim moh ngeloni bojo pean. Ngoten, bahasa hati ngoten lho. Sampeyan tidak akan pernah ngeloni anak, ngeloni dunya, ngeloni garwa, mboten purun wis. Sing sampean rangkuli bendina ya mung gesang niku. Pun. Kalau yang dimaksud yauma ini adalah dina kebangkitan, namanya anak harta benda enggak berguna, berarti ketika saat ruhmu sudah bangkit dari belenggunya hawa nafsu. Saat itulah Anda akan mengatakan sesuai dengan Quran, la yanfa'u malun wala banun. Ini jikalau sudah menemukan yauma yub'ats, hari kebangkitan. Niku nek metode Jawi niku disebut reinkarnasi.
Cuman bukan reinkarnasi yang diisarohno para rama jenengan sedok rohnya itu masuk di dalam hewan atau pada anak, bukan itu. Makanya tak tegaskan. Yang sudah terlalu dalam di dalam ilmu sejati ini dulu. Bukan itu. Romo memang pada saat itu mengisyaratkan seperti itu. Yang mengandung pengertian, jikalau belum sempurna kau kok ya sudah meninggal, maka jatuhnya ruh itu terhadap hewan. Artinya sifatnya koyok kewan. Ulaika kal an'am balhum adhol. Niki Pak, laksana seperti hewan, iku lho maksudnya. Padahal sesungguhnya maksud reinkarnasi ini adalah lepasnya hatimu, lepasnya ruhmu dari belenggunya hawa nafsu. Inilah yang disebut yaumi yub'ats, yauma yub'ats. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Lah niki hari kebangkitan itu Pak, yo hari di mana hati Anda sudah lepas dari belenggunya hawa nafsu. Ketika saat itu terjadi, maka ayat ini bicara la yanfa'u malun wala banun, wis gak berguna sakliyane Allah. Ancur wis, sudah enggak ada. Lah, saya katakan bisanya lepas hati ini dari belenggunya hawa nafsu kalau Allah lepaskan. Lah Allah melepaskan ruh dari belenggunya nafsu min ta'tsirid dunia ini secara teori karena jenengan hati selalu berzikir pada Allah. Hanya itu Pak. Alasannya hanya itu. Secara teori ilmu loh ya. Proses. Tapi asli nih yura sebab teku digui dzikir. Sebab rahmati Allah. Maksudnya piye to ayo? Supaya jenengan ini ben orang ngaku-ngaku zikir. Ngoten lho asline nek diumet-umetno ngoten iki ngoten. Kan ilmu tauhid kan ilmu sing kang ngumetno. Jenengan ben bingung to ya. Wonten mriku. Tapi ketemu akhirnya. Oh iya. Rahmat itu akan Allah berikan terhadap hambanya manakala hambanya itu selalu berzikir. Yang dimaksud zikir ini si hamba raru mongso iso zikir. Pada saat itu Pak, yaumi yub'ats itu Pak, hari kebangkitan, seluruhnya nggak ada guna dan manfaat. Yang tadinya ngelumpukno harta, ngelumpukno jabatan, ngelumpukno kehormatan, ngelumpukno pengikut, ngelumpukno bayo wis ora kenek diitung. Ora ning gunane. Artinya bukan semata-mata kau bisanya keluar dari belenggunya hawa nafsu, lepasnya itu karena hal-hal yang lain kecuali rahmat Allah. Itu supaya Anda ini betul-betul tidak ngakoni selain Allah itu manfaat. Makanya ditegaskan di dalam ayat 89, ilaman
sing bermanfaat apa? Ilaman kejaba wong atakang gelem teka sapa man Allah ing Gusti Allah biqalbin kelawan gawa ati salimin kang bersih. Niki Pak. Man ata maksudnya adalah dawamud dzikra fi kulli ahwal. Langgenge dzikir di setiap keadaan. Muter-muter cara ilmu dzikir maneh, muter-muter ilmu dzikir lagi. Kecuali orang-orang yang hatinya mau menghadap kepada Allah dengan membawa hati yang bersih. Artinya apa? La syarikalak, hati Anda tidak ada perserikatan, termasuk dirinya. Kalau kita yang masih mengaku kita yang dzikir, maka di situ kita masih menyekutukan Allah. Padahal la syarikalak, ojo nggawa persekuton, jangan membawa perkara-perkara selain Allah. Wa qala aidan la taj'al ma'allahi ilahan akhara. Oh, janganlah ada di dalam hatimu iku saliyane Allah dalam hal apapun. Nah, inilah yang dimaksud kekasih Allah saja. Selain daripada kekasih Allah, Bapak Ibu, enggak mungkin dia akan mau menerima tentang masalah apa? Tentang masalah mau melaksanakan birriyadati wal azkar. Riyadah prihatin menghadapi keadaan berdiri, keadaan duduk, keadaan berbaring dengan berzikir. Kalau tidak kekasih Allah gak mungkin mau. Sebab selain kekasih Allah itu Bapak Ibu, kalau boleh saya katakan, mereka semuanya itu sesungguhnya berjalan di atas jalannya nafsu. Tapi enggak nyadar. Mengapa gak nyadar? Karena belum tahu nafsu. Yang mana sih nafsu itu? Kalau bahasa Nabi Adam adalah iblis, enggak tahu. Padahal Allah jelaskan innahu sak temene nafsu lakum kedue sira kabeh iku aduun mungsuh mubinun kang nyoto. Sholat kita akhirnya apa? Karena nafsu. Lesan kita aja mengatakan lillahi ta'ala, tapi asli hati kita karena nafsu. Buktinya waktu sholat kita masih ngaku kalau kita yang sholat. Nafsu mendorong, moh gak enak njaluk enak, moh mlebu neraka njaluk ning swarga. Iku nafsu. Moh soro njaluk penak tok. Jenengan dilebokno surga lak penak tok. Karep kepinginan untuk di situ, mohon maaf, dari kacamata hakikat berarti kita itu masih gecokan dalani nafsu. Wis kula tambah mumet ngaji ambek peyane. Sebab dhisik niku ning syariat iku nglakoni apik ya
Akhirnya ujung-ujungnya ya harus masuk kok malah iki nafsu iki piye son. Kan mangan kates saya. Ben ra mumet awakmu. Bapak Ibu, kemarin dulu sudah saya katakan, kacamata syariat itu buat melihat makhluk. Lah kacamata hakikat buat melihat wujudnya Allah. Lu pun jelas sudah. Makanya pandangan ahli hijab dengan ahli syuhud itu beda, Pak. Beda. Kalau ahli hijab kita itu memandang apa? Memandang makhluknya. Akhirnya memakai satu kesimpulan, kalau kita melakukan kejelekan berarti ngelanggar aturan, tempatnya neraka. Kalau kita melakukan kebaikan itu berarti menjalankan perintah, berarti adalah dapat surga. Yang dipandang makhluk. Beda dengan ahli syuhud, para kekasih Allah. Justru beliau itu sibuk memandang fi kulli mukawwanat khafiyun ay hayyun wa huwa wujudullah. Siapa sebetulnya di balik semua keadaan itu? Beliau tidak melihat keadaannya, tapi melihat siapa di balik keadaan itu. Nah ini kalau tidak atas dasar izin dari Allah, nggak bisa. Mengapa Allah mengizini para kekasihnya? Karena beliau mengalami beberapa proses sebelumnya, Pak. Yang paling mendasar adalah sadar kalau kita selama ini berjalan di atas jalan nafsu. Sekalipun itu ibadah mahdoh. Ibadah murni, sholat contohnya. Sadar Pak, kalau selama ini kita masih melakukan atas dasar undang-undangin nafsu. Undang-undangin nafsu biar disuruh ngaku. Wes undang-undangin nafsu itu anak kudu. Siapapun kita, jikalau hati menjadi budaknya nafsu, kita harus mengikuti nafsu undang-undangnya, Pak. Wajib, nggak bisa kita itu mengikuti undang-undangnya Allah, aslinya nggak bisa, nggak boleh, memang nggak bisa. Laksana waktu tahun sebelum Indonesia merdeka, siapa yang menjajah? Kita harus mengikuti undang-undangnya yang menjajah. Jadi budak Pak kita. Jadi budak. Anda dibudak oleh seseorang, diperbudak oleh seseorang, mesti nganut Pak Mian. Mohon maaf, sampai dikongkon ngambung dengkul, ya mesti manut. Karena jenengan diperbudak kali seseorang. Aku iki wong ahli karomah. Kualat awakmu nek gak nganut aku. Oh jenengan diperbudak. Mesti nganut. Disuruh nyeblung sumur ya nyeblung. Manut sama. Nyun sewu Pak. Orang yang hatinya semangat untuk melakukan sholat, ibadah, mohon maaf. Zakat, puasa, haji harus dipertanyakan dulu. Wong nafsu yo ndorong ning kono. Siapa yang ahli ibadah disebut al-ubad, nafsu itu mendorong kayak semangat, Pak. Supaya terus
Ngibadah sampai tambah baik, tapi sampai dipaksa untuk ngaku-ngaku. Itulah nafsu. Akhirnya apa? Jenengan akhirnya gila pujaan orang lain. Jatuhnya ada di situ. Dikira nafsu iku ngejak ngondol terus ngono ta. Ngertos ngondol lambe nih. Boten. Ngejak minum khamr terus ora. Ngejak sampean mencuri tok ora. Perkara-perkara maksiat ora. Tergantung kita poksinya di mana. Poksinya kita di mana? Tukang tipu sampai niku disemangati untuk pinter nipu. Ahli minum khamr, mohon maaf. Ya dikek semangat sampean. Bahkan fasilitas itu malah dibuka. Ahli judi yang ngono. Ahli salat yang ngono podo. Tak tegak-tegak nih aku ngomong. Temen tak tegak-tegak no. Apa sholat yang pernah kita lakukan mulai sejak akil balik kecil kita sampai tua kita. Bila mana ini atas dasar dorongan nafsu, di mata Allah tak ternilai. Mungkin jenengan tanya hujah, dalil, oke. Tak kei dalil sing paling rendah. Paling rendah tak jukno dalil lewat hadis, saya kata jukno Quran. Ingat jenengan wonten ondolan mlebu surga? Ingat nggih? Oke. Hanya karena beliau itu memberikan minum oleh seekor anjing. Gak masuk akal, Pak. Oke. Kita ambil orang alim yang menjadi rujukan oleh umat Islam sedunia, Imam Ghazali. Bukan karena sholatnya, zakat, puasa, hajinya, beliau Allah kasih rahmah. Hanya karena gara-gara ketika saat beliau menulis kitab Ikhya, ada seekor lalat yang minum di asbaknya beliau biarkan. Ternyata Pak, di balik itu semuanya hati beliau itu bertajalli pada Allah. Sepele nggih? Sepele. Sangat sepele. Dosa apa yang 21 lakukan yang menurut akal iku mau enggak koyok-koyok gak kena di sepuro, Pak. Tapi yang turun itu bukan sifat adilnya Allah, turun adalah sifat rahmat, maka dosa sebesar apapun bagi Allah itu kecil. Bagi Allah ya. Tapi kalau yang turun sifat adile Allah beda, Pak. Pertanyaannya mengapa yang turun itu sifat rahmatnya Allah bukan adile Allah? Jawabannya sederhana. Karena 21 itu ketika beliau itu mengasihi, disebut mengasihi sesama makhluk ciptaan Allah, dia bertajalli, lepas diri. Sama dengan apa Imam Ghazali. Imam Ghazali lakune bagus-bagus ning pandangan manusia. Mengapa? Hanya karena gara-gara itu tadi.
Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Makanya cocok miturut surat Ar-Ra'du ayat 88 dan 89. Semua di mata Allah tak ternilai kecuali ilaman atallah biqalbin salim. Kecuali hati seseorang yang menghadap pada Allah dalam keadaan bersih. Berarti sudah lepas dari belenggunya hawa nafsu. Kesimpulan al-khulasatu utawi kesimpulan di bab hati yang bersih ini adalah Allah akan memberikan rahmat terhadap hamba yang Allah kehendaki. Pertama, karena hati hamba itu saged nampa menyadari tentang risalah yang dibawa oleh Kanjeng Nabi di jalur dinut tauhid. Itu pertama. Yang kedua, dilanjutkan beliau iku fayat tabiuna ahsanahu, menjalankan apa pitutur-pitutur di dalam dinut tauhid. Yang paling mendasar dan menjadi pokok pitutur di dalam dinut tauhid, ngilmu yang tidak ada pernah habisnya sebab membahas tentang Allah. Kesimpulannya itu adalah mengesahkan Allah. Dikatakan mengesahkan Allah, sebelumnya itu meniadakan selain Allah. Baru bisa mengesahkan. Kuncinya lewat dzikir sirul asrar. Yang terakhir, istiqomah. Tidak memandang keadaan, baik keadaan jenengan jaya atau setengah atau bahkan kolab, keadaan jenengan ancur-ancuran urusan dunia, tetap hati jenengan tidak terpengaruh dengan keadaan karena hati Anda hanya memandang siapa di balik semua keadaan. Sebelum kami tutup, insya Allah kami akan merencanakan mengundang salah satu dokter ternama sedunia, khusus bahas masalah jasmani. Bagaimana jenengan sing remek ya, ngkrik ini ya, biar sehat itu bagaimana. Jadi cocok, saya porsi saya membahas ruhaniyah, beliau bahas jasmaniyah. Kalau enggak ada halangan, insya Allah bulan Oktober Pak, kami masih komunikasi. Orang Kanada, waduh, Kanada, tahu Kanada samin? Kanaono opo dada loh. Wis ta tontone sesuk. Kalau enggak salah insya Allah tanggal 18 pas Sabtu. Kalau enggak ada udzur, kami masih mediasi. Saya hadirkan memberikan resep bagaimana yang umur 50-60 terenggapi penyakit bla 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 bla, itu bisa keluar dari itu bagaimana. Niki momen-momen sing langka Pak. Jadi cocok di dalam lagu W.R. Supratman kebangsaan kemerdekaan, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Nek cara Qur'ane fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah. Jikalau jenengan gak kepingin sehat, aku pingin ndang bongkok, ya wis gak usah melok. Terserah jenengan. Yang jelas ini nanti memang aku kemas dalam acara spesial untuk siapapun diperbolehkan. Tanya jawab, iya tanya jawab langsung nanti. Jadi nanti juga jenengan akan dibimbing apa yang tidak boleh jenengan dahar dan apa yang boleh jenengan dahar. Nanti jenengan baru tahu, itu ahli beliau bukan ahli saya. Kalau ahli saya tentang rohaniyah, sing gak oleh kok dahar ikut tauhid, sing tiap hari kok dahar ikut cuman Allah. Ngoten tok mawon. Pun Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.